Pada penasaran nggak sih kalau ada laptop gaming, dia punya spek yang kita udah tahu gitu ya. Kira-kira kalau dibandingin sama PC desktop, dia setara dengan spek yang seperti apa sih? Oke, jarang banget Tech and Tips ngebahas tentang laptop gitu ya. Dan giliran sekarang harus ngebahas suaranya lagi seksi juga. Jadi nggak masalah lah ya. Jadi apa namanya, pasangan yang pas gitu ya. Jarang-jarang terjadi, suara seksi juga jarang terjadi. Nah, kali ini saya pengen bahas yang tadi udah disebutin di opening. Kira-kira kalau laptop gaming itu setara dengan desktop yang seperti apa? Misalkan dia bilang Core i5, apakah sama dengan Core i5 juga yang versi desktop? Kita bakal lihat di video kali ini. Nah, kali ini saya akan coba ngetes laptop gaming dari HP. Ini adalah HP Victus 15 FA0011TX. Dan nanti kita akan lihat bareng-bareng kira-kira dia setara dengan desktop apa? Prosesornya setara dengan apa? Terus GPU-nya juga setara dengan apa. Jadi kalau kamu beli, kamu bisa punya bayangan. Oh, ternyata laptop gue ini sama seperti desktop yang kayak gini nih. Yang pasti HP Victus ini sudah menggunakan Intel prosesor generasi ke-12 dengan RTX seri 30. Tapi 12 yang mana dan 30 yang mana? Kita lihat bareng-bareng. Sebagai sebuah laptop gaming, HP Victus ini punya desain yang simpel tanpa menghilangkan fungsi krusialnya. Dari desainnya yang tampak minimalis dengan finishing doff dan logo V di bagian tengah yang finishingnya seperti cermin. Kesan gamingnya jadi semakin terasa dari bagian engsel yang bukan diletakkan di pinggir, melainkan agak di tengah. Aksen sederhana tapi membuat tampilannya tidak monoton. Di bagian bawah, simpel juga, tapi terlihat desainnya menonjolkan fungsi. Lebih dari separuh areanya diberi grill agar aliran udara segar menjadi lebih lancar untuk mendinginkan komponen di dalamnya. Yang menarik, walaupun udah dibuat terbuka, tapi kita tetap nggak bisa ngelihat komponen dalamannya. Jadi ternyata di balik grillnya ini ada semacam cover lagi yang sepertinya memang dibuat untuk melindungi komponen dari kotoran atau hewan kecil yang mungkin masuk. Sedangkan untuk pembuangan panasnya diarahkan ke belakang. HP Victus Gaming 15 FA0011TX ini menggunakan prosesor Core i5 12500H, 12 core, 16 thread, dan memiliki boost clock up to 4,5 GHz. RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz yang bisa juga di-upgrade ke kapasitas yang lebih besar. GPU-nya menggunakan RTX 3050 laptop 4GB GDDR6. Storage-nya udah menggunakan NVMe dengan kapasitas 512GB yang ternyata kenceng banget bre. Nanti saya tunjukin. Untuk displaynya berukuran 15,6 inch, resolusi Full HD dengan refresh rate 144Hz. Untuk gaming dan juga keperluan lain bakal terlihat smooth banget. Apalagi displaynya udah anti glare, jadi kamu nggak akan terganggu walaupun lagi main game di tempat yang banyak gangguan cahayanya. Tingkat kecerahannya 250 nits dengan color gamut yang disebutin di spek hanya 45% NTSC. Nanti kita akan bahas lebih banyak juga soal displaynya ini. Dia udah menggunakan Wi-Fi 6 AX201 dengan Bluetooth 5 combo. Kemudian untuk portnya cukup lengkap, ada satu port USB Type-C 3.2 yang udah support DisplayPort, 3 USB-A 3.2, 1 HDMI, 1 LAN port, dan audio jack 3,5 mm, serta card reader. Keyboardnya full size, jadi udah ada numpadnya dan dia pakai backlight warna putih, bukan RGB. Webcamnya 720p yang dilengkapi dengan temporal noise reduction dan integrated dual array digital microphone, menggunakan baterai 4 sel 70 Wh lithium polymer, dan semuanya dilengkapi dengan garansi 2 tahun. Sekarang kita lihat performance-nya. Kita mulai dari tes singkat NVMe speed-nya dulu ya. SSD yang digunakan adalah WD 512GB PCI Express Gen 4 yang bisa jalan full speed juga di Gen 4x4. Dan ternyata beneran kenceng banget bre. Terlihat read speed maksimum lebih dari 6,5 GB per second. Dengan write speed hampir menyentuh 4,5 GB per second. Kalau dibandingin sama desktop, ini termasuk high class lah ya. Cuma minusnya tadi kita lihat temperaturnya panas banget. Kalau pas lagi full load dia sempat nyentuh 80 derajat Celcius. Sekarang kita masuk ke performance dari Core i5 12500H dari HP Victus ini. Kita mulai dari render gambar BMW di Blender ya. Di sini HP Victus dengan Core i5 12500H-nya berhasil mencatat waktu 203 detik. Dan ini ternyata lebih cepat dibandingin Ryzen 5 5600X dan juga Core i5 10600K. Tapi dia sedikit lebih lambat dibandingin Ryzen 7 3700X dan Core i7 10700K. Kemudian untuk Blender benchmarknya, HP Victus ini mencatat skor 165, di mana dia ini berarti lebih kencang dibandingin Ryzen 5 3600 dan Core i5 11400. Tapi dia ternyata tidak lebih kencang, cuma selisihnya nggak banyak bre, dibandingin Apple M1 Pro dan juga Core i7 11700K. Kemudian untuk Cinebench R20 Multiscore, HP Victus ini mencatat skor 4608,
Ini kurang lebih sama seperti Ryzen 5 5600X dan lebih kencang sedikit dibandingin Core i5 11600K. Kemudian untuk Cinebench R23 multicore-nya, skornya adalah 10.622, di mana dia lumayan banyak selisihnya dibandingin Ryzen 5 3600X dan juga Apple M2, bre. Dan ini sedikit di bawah Ryzen 5 5600X dan Core i5 11600K. Untuk V-Ray, skor yang tercatat adalah 7028, di mana ini hampir sama seperti Ryzen 5 5500 dan sedikit lebih kencang dibandingin Core i5 10600KF. Dan dia sedikit lebih lambat dibandingin Core i5 11600KF dan juga Core i7 10700. Untuk RTX 3050 yang tertanam di HP Victus ini sebenarnya lumayan menarik. Karena kita lihat dari Blender Benchmark ini, sebenarnya dia punya potensi yang bagus nih. Skornya 1091 yang berarti dia lebih kencang dibandingin RX 5700 XT dan juga GTX 1080 Ti. Dan dia ya masih di bawah RTX 3050 desktop lah pastinya ya. Kemudian untuk rendering GPU CUDA lewat V-Ray tercatat skornya adalah 498, di mana ini kurang lebih setara dengan RTX 2060, tapi masih di bawah RTX 2060 Super. Sedangkan untuk ray tracing renderingnya tercatat skornya adalah 621, dan ini juga masih kurang lebih setara dengan RTX 2060, tapi juga masih di bawah RTX 2060 Super. Nah, yang jadi masalah adalah VRAM-nya yang cuma 4GB, yang ternyata walaupun secara processing power-nya dia punya potensi besar, ternyata untuk gaming performance-nya jadi terhambat oleh VRAM yang cuma 4GB. Terlihat dari benchmark superposition ini, di mana pada preset 1080p high, skor yang tercatat adalah 6627, di mana ini berarti kurang lebih ya mungkin sedikit lebih kenceng dibandingin GTX 1060 versi desktop yang 6GB ya. Dan pada preset extreme, skor yang tercatat juga kurang lebih masih setara dengan 1060 6GB. Nah, pada prakteknya kurang lebih kayak gini nih. Coba lihat, ini adalah Far Cry 6 yang jalan medium preset di resolusi Full HD dengan FSR balance. FPS yang didapat lumayan tinggi, tapi kalau diperhatikan ternyata GPU cuma kerja di kisaran 40-50% aja. Dengan konsumsi listrik dari GPU-nya cuma ada di kisaran 50 watt. Jadi harusnya dia masih bisa dapat performance lebih dari ini. Sama kalau kita perhatikan, VRAM usage juga udah hampir keseluruhannya 4GB terpakai. Dan RAM-nya juga sama, 8GB udah hampir kepakai semua. Jadi di sini sepertinya yang menjadi penghambat performance bukanlah CPU atau GPU-nya, melainkan RAM dan juga VRAM yang terbatas. Sekarang kita coba tes pada kualitas grafis high. Terlihat baru mulai aja udah mulai ada peringatan low VRAM. Setelah jalan terlihat perbedaan FPS-nya nggak terlalu jauh dibandingin sebelumnya. Cuma di sini kita bisa lihat bahwa kerja GPU memang naik ke kisaran 60-70%-an, tapi masih jauh dari 100%. Dengan konsumsi listrik juga naik dikit ke kisaran 55 watt. Tapi sepertinya kita udah nggak mungkin memaksa dia kerja lebih keras lagi, karena walaupun dari segi power sebenarnya masih ada sisa, tapi kapasitas VRAM-nya udah nggak sanggup. Tapi hal ini juga bisa diambil sebagai nilai positif karena akhirnya kita lihat temperatur GPU-nya bisa terjaga under 70 derajat Celcius selama dipakai ngegame. Dengan penggunaan listrik total yang juga masih sekitaran 100 watt doang. Nah, soal temperatur ini juga ada yang perlu diperhatikan bahwa temperatur CPU dan GPU di laptop ini akan saling berpengaruh satu sama lain. Kita lihat nih, dalam kondisi idle kita lihat temperatur CPU dan GPU ada di kisaran 46 derajat Celcius. Setelah itu saya coba kasih beban 100% pada CPU. Bisa kita lihat temperaturnya naik ke PL2 di angka 97 derajat Celcius. Diikuti temperatur GPU yang juga ikutan naik ke angka 60. Padahal kita tahu GPU-nya nggak bekerja. Bahkan setelah temperatur CPU turun ke angka PL1 di 75 derajat Celcius, temperatur GPU-nya tidak ikutan turun. Kita coba sebaliknya, dari temperatur idle tadi masih sama, CPU-GPU di angka 46. Sekarang kita kasih load GPU-nya 100%. Terlihat temperatur GPU naik terus sampai ke angka 71, diikuti temperatur CPU yang juga ikutan naik sampai ke angka 66. Dan dari tes barusan, bisa dibilang bahwa untuk ukuran laptop gaming, temperatur CPU dan GPU dari HP Victus ini terhitung normal. Itu tadi gaming performance-nya. Tapi gimana kalau dia dipakai untuk keperluan selain ngegame? Dipakai kerja misalkan. Ya selama ini kalau saya pakai kerja yang saya lakukan, yang paling sering adalah scripting, terus browsing, cari materi gitu kan. Itu menggunakan laptop ini benar-benar nyaman sih. Karena secara spek dia juga sebenarnya udah lebih dari cukup untuk keperluan itu. Apalagi secara displaynya, itu dia nggak bikin mata capek. Jadi dari anti glare-nya itu dia nggak bikin mata silau gitu waktu ngeliat.
Terus dengan refresh rate yang udah 144 itu juga untuk scroll dan segala macamnya itu memang terlihat smooth banget. Tapi gimana kalau dipakai untuk video editing? Ya sebenarnya sih kalau secara spesifikasi udah sangat mumpuni lah ya. Cuma kalau kita bicara tentang video editing dan color reproduction, ini yang harus perlu diperhatikan. Tadi disebutin untuk spek displaynya dia 45% NTSC. Jadi ini sekitar 60% sRGB. Jadi kalau dibandingin sama monitor yang biasa dipakai buat video editing, itu biasanya mereka punya 100% sRGB, ya bisa kamu lihat sendiri selisihnya ada sekitar 40%. Tapi gimana dengan akurasi warnanya? Kita lihat bareng-bareng. Dalam kondisi default sama halnya seperti display pada umumnya, warna yang ditampilkan memang banyak yang meleset. Bahkan warna birunya meleset jauh banget sampai lebih dari 22 delta E. Gamma juga sama, semakin tinggi brightness semakin jauh melesetnya. Tapi surprisingly, RGB gray balance-nya sudah lumayan akurat. Setelah dikalibrasi, kondisinya jadi jauh berubah. Average delta E ada di angka 0,3. Warna biru yang tadinya terlihat terlalu gelap di 22 delta E, sekarang udah pas di angka 0,21. Gamma juga mengalami koreksi banyak sekali. Sekarang udah stabil di 2,2, kecuali saat kondisi brightness 90-95%-an, dia meleset sedikit di angka 2,1. Untuk aktual color gamut yang tercatat di sini, dia terlihat ada di angka 44% DCI-P3, 43% Adobe sRGB, dan 61 atau 62% lah ya sRGB-nya. Sedangkan untuk uniformity di luar dugaan saya, HP Victus ini bagus banget. Pada level brightness manapun, tingkat kecerahannya konsisten di semua area. Deviasi di bagian pinggir dan sudut rata-rata masih di bawah 3 delta E. Sedangkan untuk keseragaman warna terlihat lebih bagus lagi. Di semua area pada level brightness manapun, deviasi rata-rata sudah di bawah 1 delta C. Untuk brightness maksimum yang bisa dicapai tercatat 283,9 nits, lebih tinggi dari spek yang tertulis 250 nits. Dengan blacknya terukur pada brightness maksimum adalah 0,28 yang berarti displaynya memiliki kontras rasio 1010:1. Dengan black pada brightness maksimum terukur 0,28 nits yang berarti displaynya memiliki maksimum kontras rasio 1010:1. Yap, itu tadi HP Victus Gaming 15 FA0011TX. Secara performance kita udah lihat, ya udah sangat mumpuni lah ya. Dan dia udah benar-benar setara dengan PC desktop yang ya boleh dibilang kelas menengah ke atas juga. Sedangkan untuk NVMe-nya walaupun kapasitasnya nggak terlalu besar, tapi speed-nya kenceng banget bro. Kalau mau upgrade bisa sih, cuma untuk NVMe yang sekencang ini harganya juga masih lumayan mahal. Dan yang lebih mantap lagi kalau kamu beli laptop ini adalah kamu udah langsung dapat Windows 11 original termasuk Office original juga bre. Jadi begitu beli udah langsung bisa pakai tanpa harus mikir install apa-apa. Dan semuanya udah original. Kalau kamu tertarik kamu bisa langsung lihat-lihat aja. Ini laptop saya dapetin dari toko laptop terkenal Else ID. Harganya 14 jutaan kurang dikit. Jadi buat yang tertarik kamu bisa langsung aja masuk ke website officialnya else.id atau di official store-nya di Tokopedia, Shopee, dan juga Blibli. Kamu mau cek di sosial media, boleh juga. Buat yang belum tahu, Else ini termasuk salah satu toko laptop yang ya udah cukup lama ada dan cukup terpercaya lah di Indonesia. Dan dia juga udah punya 4 cabang di Jogja, Solo, Purwokerto, sama Semarang. Jadi buat kamu yang ada di 4 kota tadi, kamu bisa juga langsung lihat ke toko offline-nya. Dan tokonya gede-gede bre, barangnya juga banyak. Bukan cuma laptop, tapi juga banyak sekali komponen komputer di sana. Selengkapnya langsung cek aja link yang ada di bawah.